kabarnya semua? Masih baik kan? Meskipun kita masih ibadah via online? Kalau begitu, sebelum kita memulai ibadah, ada kitabnya udah disiapin kan? Oke, kalau sudah siap, persiapkan dirinya juga ya. Duduk yang rapi. Mari kita mulai ibadahnya. Halo adik-adik sekolah minggu, gimana kabarnya? Semoga semuanya baik-baik ya, dalam keadaan sehat. Nah, untuk itu sekarang kita mau mulai kebaktian kita. Semuanya kakak mau ajak bernyanyi. Nah, sebelum kita bernyanyi, kakak mau nanya nih, siapa di sini yang percaya kalau Tuhan itu baik? Kalau Tuhan Yesus itu memberikan kasih yang luar biasa? Nah, kakak rasa semuanya percayakan hal itu. Nah, untuk itu, sini kakak ajak adik-adik untuk bernyanyi, judulnya Tuhan itu baik. Ayo adik-adik. Sudah siap beribadah? Ya, sebelum beribadah kita mau siapkan hati kita berdoa dulu. Ingat, berdoa itu artinya berbicara kepada Tuhan. Jadi kita dengan sikap yang baik kita mau berdoa. Kita berdoa, sungguh kami bersyukur Tuhan buat berkat dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami masih ada sampai sekarang bukan karena kekuatan kami, tapi karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
Pagi ini kami berikan kesempatan untuk beribadah. Meskipun kami Tuhan beribadah di rumah kami masing-masing, kami percaya Tuhan, kami tak bersuka cita Tuhan hadir di tengah-tengah rumah, hadir di sekolah minggu, dan terlebih lagi Tuhan hadir di setiap hati adik-adik sekolah minggu. Tuhan memberkati adik-adik sekolah minggu, Tuhan menjagai mereka, Tuhan berkati kesehatan mereka, Tuhan berikan kepintaran, Tuhan berkati tumbuh kembang adik-adik sekolah minggu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat orang tua kami yang selalu memberikan yang terbaik untuk kami. Berkati orang tua kami, berkati pekerjaan mereka, berikan mereka kesehatan. Kami juga berdoa Tuhan buat pelayan-Mu yang akan melayankan firman-Mu hari ini. Biarlah firman yang diberitakan kepada adik sekolah minggu boleh mereka terima dengan baik dan berguna, dan bisa kami lakukan dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu dari dulu kekal sampai selama-lamanya. Bala kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup kami, bukan kehendak kami. Haleluya, amin. Hai adik-adik, mari kita bernyanyi lagu Apapun Juga Menimpamu, Tuhan Menjagamu. Yuk kita nyanyi dengan penuh semangat ya, yuk. Shalom adik-adik, kita kembali pada hari Minggu ini. Titah untuk kita pada hari Minggu ini diambil dari titah ke-9. Ayo, mari kita sama-sama mengucapkan titah ke-9. Titah ke-9, jangan engkau mengucapkan saksi dusta. Mari adik-adik, sekali lagi bersama-sama dengan Amang kita mengucapkan titah ke-9. Titah ke-9, jangan engkau mengucapkan saksi dusta. Demikian titah untuk hari Minggu ini. Adik-adik masih semangat untuk memuji Tuhan? Yuk kita bangkit berdiri dulu. Kita bernyanyi lagu Baca Kitab Suci, doa tiap hari. Yuk bangkit berdiri. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat, kalau mau berkat, kalau mau berkat.
Shalom. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita duduk dengan manis, duduk di tempat kita masing-masing, lipat tangan, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Ayo adik-adik, sekarang ambil Alkitabnya masing-masing. Yang belum mengambil Alkitabnya, ayo ambil dulu Alkitabnya. Minta sama mama atau bapak, ayo kita mengambil Alkitab supaya kita mendengarkan firman Tuhan pada hari Minggu ini. Sudah diambil Alkitabnya adik-adik? Sudah? Baik, kita buka Alkitab kita. Firman Tuhan untuk hari Minggu ini diambil dari 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-20, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. 2 Raja-Raja 9:20 ayat yang pertama sampai ke-11. Kita lihat, Amang akan membacakan untuk kita sekalian. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya, "Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan, Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku." Kemudian berkatalah Yesaya, "Ambillah sebuah kue ara." Lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada bara itu, maka sembuhlah ia. Sebelum itu Hizkia telah berkata kepada Yesaya, "Apakah yang akan menjadi tanda bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku dan bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan pada hari yang ketiga?" Yesaya menjawab, "Inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Akan majukah bayang-bayang itu 10 tapak atau akan mundur 10 tapak?" Hizkia berkata, "Itu perkara ringan bagi bayang-bayang itu untuk memanjang 10 tapak. Sebaliknya, biarlah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak." Lalu berserulah Nabi Yesaya kepada Tuhan, maka dibuatnyalah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak. Yang sudah dijalani bayang-bayang itu pada petunjuk matahari buatan Ahaz. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, pada hari Minggu ini kita memasuki minggu ketiga setelah Trinitatis. Kita telah memasuki minggu yang ketiga setelah Trinitatis. Dan firman Tuhan mengajak kita, mengajak Amang dan adik-adik sekolah minggu sekalian tentang seperti yang dilakukan oleh Raja Hizkia, di mana di dalam tantangan persoalan dalam hidupnya, Raja Hizkia memintanya kepada Tuhan melalui doanya. Sehingga minggu kita pada hari ini, kita harus meyakini bahwa Tuhan Yesus selalu memperhatikan
doaku. Tuhan Yesus selalu memperhatikan doa adik-adik sekolah minggu. Tuhan Yesus selalu memperhatikan doa kita semua yang percaya kepadanya. Seperti yang dialami Raja Hizkia tadi yang telah kita dengarkan melalui firman Tuhan ini. Di mana Raja Hizkia, dia dikenal sebagai raja yang patuh kepada Tuhan, melakukan perintah Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan suruh, itulah yang dikerjakan oleh Raja Hizkia. Walaupun dia memiliki kekuasaan, dia memiliki kekuatan, bisa menyuruh orang lain, bisa membuat orang lain untuk mengerjakan pekerjaan itu. Tetapi apabila Tuhan telah menyuruh Raja Hizkia yang mengerjakan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Di sini Raja Hizkia sangat baik. Raja Hizkia mendengarkan nasihat daripada Tuhan, suruhan daripada Tuhan. Tetapi pada saat itu, adik-adik, Raja Hizkia jatuh sakit. Dia terbaring di tempat tidurnya, tidak berdaya, tidak dapat melakukan apa-apa. Sampai-sampai Nabi Yesaya tadi datang untuk menjumpai. Raja Hizkia mengatakan bahwa penyakit daripada Raja Hizkia tidak dapat lagi disembuhkan. Raja Hizkia akan mati. Tetapi apa yang dilakukan oleh Raja Hizkia, adik-adik? Dia tidak patah semangat, dia tidak putus asa. Tetapi dia menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Dia memohon kesembuhan daripada Tuhan. Dia berdoa, memalingkan tadi katanya mukanya. Berdoa kepada Tuhan agar kiranya Tuhan menyembuhkan penyakit Raja Hizkia. Dan apa yang Raja Hizkia dapatkan? Tuhan mendengarkan doanya. Tuhan memperhatikan doa Raja Hizkia. Raja Hizkia ditambahkan Tuhan lagi umur sebanyak 15 tahun. Benar sekali. 15 tahun umur diperpanjang Tuhan kepada Raja Hizkia. Di mana dia terlepas dari penyakit yang sudah dikatakan tidak akan dapat disembuhkan lagi. Tetapi karena dia meminta kepada Tuhan, dia disembuhkan oleh Tuhan melalui doanya. Di sini Amang punya satu cerita. Ada seorang anak sekolah minggu yang mengikuti pertandingan atau perlombaan, di mana anak sekolah minggu ini mengikuti perlombaan balapan mobil mainan. Pada saat pertandingan, dia membawa mobil mainan kesukaan yang diberikan oleh orang tuanya ini tadi. Dibawa ke tempat perlombaan. Sampai di tempat perlombaan, dia melihat ada lawan-lawannya memiliki mobil mainan yang lebih bagus, mobil mainan yang lebih canggih, mobil mainan yang lebih cepat apabila dilihat dari bentuk dan teknologi yang dimiliki mobil yang lain ini. Tetapi di sini anak sekolah minggu ini berdoa kepada Tuhan. Dia berdoa sebelum pertandingan itu dimulai. Dan pada saat pertandingan itu dimulai, tahu nggak adik-adik? Mobil-mobil yang ada di situ saling mengadu kecepatan. Siapa yang paling cepat? Dan anak kecil ini tetap semangat. Anak sekolah minggu ini tadi yang melihat mobil-mobil temannya lebih baik, lebih cantik dan lebih canggih, tetap semangat dalam menjalankan pertandingan ini. Dan pada akhirnya, tahu nggak adik-adik? Anak sekolah minggu ini yang mendapatkan juara dalam pertandingan itu. Anak sekolah minggu ini yang mendapatkan hadiah pada saat pertandingan itu. Tentu orang-orang sekitar melihat anak-anak ini tadi dan bertanya kepadanya. Pada saat sebelum memulai pertandingan tadi, seluruh orang melihat anak sekolah minggu ini berdoa. Dan orang-orang menanyakan, apa yang didoakan? Apakah yang didoakan anak kecil ini supaya mobilnya menang? Apakah yang didoakan supaya
lawan-lawannya lain kalah. Tidak itu doa daripada anak itu. Tapi tahu nggak adik-adik, apa yang didoakan anak kecil ini? Yang didoakan adalah, Tuhan berikan aku hati yang ikhlas, agar aku dapat menerima apapun hasil dari perlombaan ini. Dia menyerahkan apapun hasil pertandingan ini, dia akan menerimanya. Karena apapun hasilnya, itulah yang terbaik yang telah Tuhan berikan kepada dirinya. Dan dari doa itu, dan dari semangat anak kecil ini tadi, anak sekolah minggu ini, dia mendapatkan hasil yang baik, yaitu mendapatkan juara yang pertama. Dia sangat berbahagia, dia sangat bergembira. Karena apa yang dia lakukan itu adalah usaha yang diawali daripada doa. Demikian juga anak-anak sekolah minggu Banjarmasin pada saat ini. Amang yakin, siapa di antara kita tadi yang baru bangun tidurnya langsung berdoa? Pasti banyak yang langsung berdoa kan? Yakin Amang? Siapa yang pas mau makan tadi berdoa? Mau pergi ke sekolah atau mau pergi ke tempat yang lain berdoa terlebih dahulu. Baik, semua anak-anak sekolah minggu HKBP Banjarmasin Amang yakin, kalau tidak berdoa pun pada saat ini akan berubah dan mau berdoa. Baik itu sebelum tidur, setelah bangun tidur, makan, mau pergi kemana, dan melakukan aktivitasnya, tetap berdoa. Agar apa? Seperti anak sekolah minggu yang tadi, dapat mendapat juara, dapat melakukan apa yang terbaik. Demikian juga dengan kita, pertolongan Tuhan dari kegiatan anak sekolah minggu, dari tidur, bangun tidur, dan melakukan aktivitas yang lain. Apabila anak sekolah minggu mengawalinya dengan doa, maka semuanya itu akan berjalan dengan baik, semuanya itu akan diberkati oleh Tuhan. Apabila kita dalam keadaan sakit, apabila kita memiliki permasalahan, diganggu oleh teman, sakit batuk, demam, dan yang lain, kita yakin dan percaya, kita berdoa kepada Tuhan bahwa semua obat yang diminum dan dikonsumsi oleh anak sekolah minggu dapat menjadi kesembuhan, seperti Raja Hizkia yang diberikan Tuhan kesembuhan. Demikian juga anak sekolah minggu yang berdoa agar sekolah mendapatkan juara, agar di sekolah diberikan kekuatan oleh Tuhan, diberikan kesehatan oleh Tuhan bagi anak-anak sekolah minggu yang sedang sakit, orang tua yang sedang sakit, teman-teman yang sedang sakit, agar anak sekolah minggu tetap memperhatikan orang lain seperti Tuhan yang memperhatikan doa anak-anak sekolah minggu. Demikian juga anak-anak sekolah minggu harus memperhatikan orang yang lain, orang tua, teman, sahabat, dan orang yang membutuhkan. Tetaplah anak-anak sekolah minggu menjadi anak-anak sekolah minggu yang memperhatikan orang lain, dan tetaplah berdoa di dalam kehidupan kita. Karena doa adalah napas kehidupan bagi setiap orang yang percaya. Di mana manusia tidak dapat hidup kalau tidak bernapas, demikian juga orang yang percaya apabila tidak berdoa dan mendengarkan firman Tuhan, maka dia tidak dapat memiliki iman yang hidup. Untuk itu, tetaplah berdoa, tetap serahkan semua hidup anak-anak sekolah minggu ke dalam tangan Tuhan. Amin, kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Bapa, firman-Mu kepada kami anak-anak sekolah minggu HKBP Banjarmasin yang mengingatkan kami agar kami tetap senantiasa berdoa, menyerahkan hidup kami, pergumulan kami, apa yang kami alami ke dalam tangan-Mu melalui doa kami. Kiranya anak-anak sekolah minggu HKBP Banjarmasin, orang tua dan orang yang berada di sekitar anak-anak sekolah minggu, akan senantiasa Engkau perhatikan. Doa-doa mereka Engkau perhatikan, agar apa
yang diperlukan anak-anak sekolah minggu selalu mereka dapatkan dalam kehidupannya, karena mereka telah mau ya Bapa untuk berdoa memohon kepadamu di dalam kehidupan mereka. Dan pada hari Minggu ini, walaupun kami masih berada dalam rumah kami masing-masing melaksanakan sekolah minggu, kiranya ya Bapa, Engkau memberkati kami, Engkau melindungi kami, agar apa yang kami alami pada saat ini akan segera berlalu dan kami dapat berkumpul dengan teman-teman kami di dalam sekolah minggu di hari-hari yang akan datang. Kami dapat bersama-sama lagi memuji memuliakan nama-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Adik-adik, sebelum menutup ibadah kita pada minggu ini, kembali kita menyanyi bersama, memuji Tuhan, menyanyikan lagu Aku Diberkati. Yuk kita bangkit berdiri ya. Baiklah adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah pada minggu hari ini, kita lipat tangan kita tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom. Oke adik-adik, tadi kita sudah bersama-sama memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Ibadah sekolah minggu kita sudah selesai. Adik-adik tetap jaga kesehatan ya. Dan jangan lupa, minggu depan ibadah sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati.